Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis, buku tulis, semua disiapkan ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Ikutin ustazah ya. 1, 2, 3. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah akan memotivasi kalian nih, yaitu dengan tepuk jempol. Bagaimana caranya tepuk jempol itu? Ikuti Ustazah ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. 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 Bagus. Ulangi sekali lagi ya anak-anakku. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, hebat. Semangat belajar. Ikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir ya anak-anak. Halo anak-anak ustazah yang solih dan solihah, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, hewan di sekitarku. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan, PPKN, dan matematika. Pertama, kita akan belajar muatan PPKN mengenai aturan di sekolah. Untuk tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami mengenai aturan di sekolah. Pengertian aturan. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Dan untuk contoh aturan yang ada di sekolah, misalnya yang pertama adalah
datang sekolah sebelum bel berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai dengan jadwal. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, berbaris rapi sebelum masuk kelas. Selanjutnya, rukun dengan teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aturan yang ada di sekolah ya, Nak ya. Selain itu, tidak makan saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita harus fokus belajar ya, Nak ya. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Nah, aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mengikuti aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, Nak ya. Mari kita membaca bersama-sama. Hari ini, Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Oke, dari sini Ustazah mau menjelaskan bahwasanya Jonas ini dia itu terlambat gara-gara kesiangan. Kesiangan karena apa, Ustazah? Yaitu kesiangan karena dia menonton televisi sampai larut malam. Nah, dia datang ke sekolah terlambat. Akibatnya, Jonas tidak bisa mengikuti pelajaran matematika. Itu sangat rugi sekali ya, Nak ya. Nah, untuk manfaat mematuhi aturan di sekolah, yang pertama adalah hidup menjadi disiplin. Jadi kita harus membiasakan ya untuk mematuhi aturan. Yang kedua adalah terhindar dari hukuman. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Yang keempat, hidup menjadi teratur. Dan yang terakhir adalah mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, itu adalah manfaat mematuhi aturan di sekolah. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugasnya ini mudah banget, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ustazah memiliki dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Kita tahu sendiri yang gambar A ini merupakan gambar anak-anak sedang membersihkan kelas. Sedangkan yang gambar B ini ada seorang anak yang datangnya tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya, karena kita sudah memperhatikan gambar berikut, untuk selanjutnya adalah pertanyaannya. Yang pertama, menurut kalian, gambar manakah yang patuh terhadap aturan sekolah? Dan yang kedua, apa alasan kalian memilih gambar tersebut? Dan yang ketiga adalah apa manfaatnya jika sikap pada gambar A dilaksanakan di sekolah? Dan baiklah anak-anakku, untuk muatan PPKN, pertanyaannya ada 3 ya, Nak ya. Jangan lupa dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ustazah ya. Baiklah, kita akan belajar muatan selanjutnya, yaitu muatan matematika mengenai mengukur berat benda dengan satuan baku. Untuk tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami mengenai mengukur berat benda dengan satuan baku. Setiap benda akan memiliki massa. Nah, massa benda dikenal dengan berat. Berat benda diukur dengan alat ukur baku. Nah, contoh alat ukur baku adalah timbangan. Timbangan yang sering kita lihat adalah contohnya seperti timbangan kue dan juga timbangan pasar.
Nah, hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat yaitu gram atau G, hektogram atau Hg atau ons, dan kilogram atau kg. Perhatikan hubungan satuan berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, untuk contohnya, yang pertama, 5 kilogram sama dengan berapa gram? Nah, kita tahu tadi bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sehingga untuk mengubah 5 kilogram menjadi berapa gram, itu kita kalikan dengan 1000. 5 kali 1000. Artinya kita menjumlahkan 1000 sebanyak 5 kali. Sehingga kita mendapatkan 5000. Nah, jadi 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Selanjutnya, untuk contoh 2, 3000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ini kebalikannya sama yang contoh pertama ya. Kita tahu bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 3000 gram sama dengan berapa kilogram? Nah, ini kita bagi anak ya, yaitu 3000 dibagi dengan 1000. Untuk pembagian, kita sudah belajar bahwa pembagian adalah pengulangan berulang, sehingga bilangan yang dibagi nilainya habis. Sehingga 3000 dibagi dengan 1000, kita kurangi dengan 1000 sampai bilangan 3000 ini menjadi 0. Maka kita lihat bahwa kita membutuhkan angka 1000 sebanyak 3 kali. 1, yang sebelah sini ya nak ya. 1, 2, 3. Jadi kita membutuhkan 1000 sebanyak 3 kali untuk mengurangi angka 3000 ini agar hasilnya menjadi 0. Sehingga 3000 gram sama dengan 3 kilogram. Untuk contoh yang ketiga, 6 kilogram sama dengan berapa hektogram? Nah, 1 kilogram ada berapa hektogram nak? Oke, 1 kilogram sama dengan ada 10 hektogram. Berarti kalau 6 kilogram sama dengan berapa hektogram? Ya, contoh 3. 6 kilogram sama dengan berapa hektogram? Nah, ini kita kalikan dengan 10 ya, karena 1 kilogram itu kan sama dengan 10 hektogram. Berarti kalau 6 kilo itu sama dengan 6 kali 10 hektogram, yaitu 6 kali 10. 6 kali 10, berarti kita menjumlahkan angka 10 sebanyak 6 kali. Nah, sehingga hasilnya adalah 60. Jadi 6 kg sama dengan 60 hektogram, atau hektogram ini sama dengan ons ya. Jadi 6 kg sama dengan 60 hektogram sama dengan 60 ons. Selanjutnya, lihat contoh selanjutnya. Nah, pada penimbang kue, di sini kita akan menimbang telur. Telur di samping ditimbang dengan timbangan kue. Hasil penimbangan ditunjukkan oleh jarum yang menunjukkan angka tertentu. Pada gambar terlihat berat telur adalah 500 gram. Nah, ini kalau kita misalkan ingin ubah ke hektogram bisa ya.
Nah, kita tahu bahwa 1 hektogram sama dengan 100 gram. Berarti kalau telur ini kan 500 gram, berarti sama dengan 5 hektogram. Selanjutnya, nah, ini adalah jagung. Jagung di samping ditimbang dengan timbangan pasar. Hasil penimbangan ditunjukkan oleh berat anak timbangan ketika berat jagung dan timbangan seimbang. Nah, ini sudah seimbang ya, Nak ya. Nah, ini sudah seimbang. Nah, pada gambar terlihat berat jagung adalah 2 kilo. Nah, 2 kilo ini dilihat dari ini ya, 1 kilo ditambah dengan 1 kilo. Hasilnya adalah 2 kilo. Tapi kalau kita ingin ubah ke hektogram atau ons bisa ya, atau kita ingin ubah ke gram. Nah, misal kita ubah ke hektogram dan juga gram, hasilnya adalah 2 kilo sama dengan 20 hektogram. Karena 1 kilogram itu ada 10 hektogram. Sehingga kalau 2 kilogram sama dengan 20 hektogram. Dan 2 kilo ini ada berapa gram? Ya, yaitu ada 2000 gram. Ingat ya, 1 kilo. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Oke? Sangat mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menimbang apel. Saya perjelas lagi ya, ini adalah anak timbangan sebesar 1 kilo, yang ini juga 1 kilo, dan yang kecil ini adalah 1 on. Apel di samping ditimbang dengan timbangan pasar. Nah, hasil penimbangan ditunjukkan oleh berat anak timbangan ketika berat jagung dan timbangan seimbang. Nah, ini sudah seimbang ya. Jadi untuk beratnya kita jumlah saja. 1 kilo ditambah dengan 1 kilo hasilnya adalah 2 kilo. Dan ditambah dengan 1 ons. Maka berat apel sama dengan 2 kilo 1 ons. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugas matematika terdapat pada buku pendamping matematika. Bukunya seperti ini ya, Nak ya. Buka halaman 136 dan dikerjakan ya. Jangan lupa hasilnya difotokan ke Ustazah. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Yang kedua, contoh aturan di sekolah antara lain adalah tidak datang terlambat, tidak membuang sampah sembarangan, berbaris rapi sebelum masuk kelas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat yaitu gram, hektogram atau ons, dan kilogram. Dan baiklah anak-anakku, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.